Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran PPKN. Kali ini kita sudah memasuki bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum. Di bab ini yang pertama kita akan mempelajari hakikat. Hakikatnya perlindungan dan penegakan hukum itu seperti apa? Di dalamnya ada pengertian hukum, ada tujuan hukum, ciri, sifat hukum, serta pentingnya perlindungan, upaya perlindungan dan penegakan hukum di masyarakat maupun di kehidupan berbangsa dan bernegara. Silahkan dipahami, boleh dicatat, boleh di screenshot videonya atau boleh di save videonya untuk pembelajaran selanjutnya dan kuis-kuis selanjutnya. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu setelah pembelajaran ini siswa akan mampu memahami apa itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Indonesia adalah negara hukum dan sebagai warga negara harus menjunjung tinggi hukum. Di sini ada peta konsep yang akan kita pelajari dalam 4 pertemuan ini. Yang pertama ada hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Pengertian hukum. Keseluruhan peraturan, tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat dan pelanggarnya bisa kena sanksi. Ini menurut Wiryono Kusumo tentang pengertian hukum. Yang kedua, tujuan hukum menurut Prof. CST Kansil, yakni menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus bersendikan keadilan, yaitu asas-asas keadilan di masyarakat. Yang ketiga, sifat hukum. Sifat hukum itu ada 2, yaitu mengatur dan memaksa. Mengatur dalam artian memuat aturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia. Yang terakhir, memaksa, mengharuskan masyarakat untuk mematuhi hukum. Dan jika melanggar akan menerima sanksi. Yang terakhir ada ciri negara hukum. Ada 3, yaitu supremasi hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan penegasan dan perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi dan keputusan pengadilan. Supremasi hukum artinya hukum itu adalah otoritas tertinggi di negara atau di pemerintahan. Hukum itu yang paling tertinggi. Orang yang tidak taat pada hukum berarti dia sudah menyalahi aturan-aturan yang ada dan dijunjung tinggi di negara. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara hukum, landasannya ada 2, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang bunyinya negara Indonesia adalah negara hukum. Terus yang kedua tentang pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sehingga perlu ada upaya untuk melakukan perlindungan dan penegakan hukum. Karena hukum tidak bisa hanya dibuat, tetapi harus ditegakkan agar terciptanya keamanan, ketertiban, ketentraman di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, apa sih perlindungan hukum? Segala upaya yang dilakukan penegakan hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar tidak dilanggar. Kalau penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ada 3. Kenapa perlindungan dan penegakan hukum itu harus dilakukan? Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Bahwa hukum itu posisinya tertinggi dan dari segalanya. Jadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan harus benar-benar posisinya yang tertinggi itu adalah hukum dan dilakukan dengan jujur. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua ada tegaknya keadilan dalam masyarakat. Jadi perlindungan dan penegakan hukum itu untuk menciptakan keadilan. Apa sih keadilan?
suasana kehidupan yang tentram karena setiap orang sudah mampu memperlakukan sesama sesuai hak dan kewajibannya, bukan sama rata, tapi memperlakukan seseorang, kelompok, golongan itu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Ketiga, menjamin masyarakat yang tertib. Jika hukum sudah bisa ditegakkan, ada upaya perlindungan dan penegakan hukum, maka yang terjadi adalah tertib, teratur, disiplin, dinamis, sehingga masyarakat mampu bertindak sesuai status dan peran masing-masing. Polisi bisa melakukan hal menegakkan hukum, menegakkan keadilan sesuai dengan perannya sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat sudah bisa menegakkan hukum, melindungi sesama, melindungi keluarga dan lingkungannya dengan baik karena sudah paham status dia, peran dia di masyarakat seperti apa. Akan terciptanya ketertiban. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Pembelajaran kali ini kita simak ada contoh kasus yang menyalahi perlindungan hukum. Silahkan disimak baik-baik ya. Aksi institusi PLN yang memakai petugas P2TL dinilai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM Pausopati telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahkan LPKSM yang berkantor di Delopo tersebut menilai aksi PLN ini cenderung arogan. Bagaimana tidak, dari sebagian besar warga yang melapor ke kantor LPKSM, mayoritas warga yang tidak tahu soal seluk-beluk arus listrik. Namun dengan dalih pemeriksaan yang dilakukan petugas PLN atau petugas P2TL, tiba-tiba pelanggan divonis bersalah telah melakukan pencurian listrik atau perusakan instalasi milik PLN. Dari aksi yang dilakukan PLN ini, warga dipastikan tak bisa berbuat banyak. Karena listrik telah diputus, mereka bingung karena seluruh aktivitasnya terganggu. Terpaksa warga mencari hutangan agar listrik bisa kembali menyala. Dari sejumlah warga yang melapor ke kantor LPKSM, rata-rata pelanggan didenda uang sebesar 1 hingga belasan juta rupiah, bahkan lebih. Padahal mayoritas warga ini hanyalah korban, tidak pernah melakukan perbuatan pencurian dan perusakan jaringan listrik yang dituduhkan PLN. LPKSM mendesak kepada PLN agar transparan, jujur dan berani terbuka soal pemeriksaan yang dilakukan petugas. Jangan asal tuduh dan denda kepada masyarakat kecil, sehingga warga yang tidak tahu menahu soal listrik kena getah dari apa yang tidak jelas. Selama ini memang ada beberapa warga, bahkan tidak beberapa warga, banyak yang mengadu ke kantor Lembaga Perlindungan Konsumen terkait masalah petugas P2TL yang menurut warga itu merasa tidak nyaman atau resah. Petugas P2TL sendiri kan sudah ada SOP-nya. Nah, SOP itu sendiri dilaksanakan dan tidak tuh, namun dengan keluhan warga itu menurut saya sudah menyimpang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sesuai dengan pasal 4 itu kan sudah diatur di Lembaga Perlindungan Konsumen. Menyimpangnya seperti apa itu? Menyimpangnya tolong terkait masalah kejujuran, keterbukaan itu harus dijelaskan kepada pihak konsumen itu sendiri sehingga konsumen tahu dan mengerti maksud dan tujuan, sehingga mungkin kalau ada kesalahan yang mungkin tidak harus dilaksanakan dia mengetahui. Wahid Hasim, Madiun, Sakti TV.